Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Vidyaningsi dari kelompok 7. Di sini saya berperan sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri utama. Sebelumnya kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Sri Vidyaningsi. Yang kedua yaitu Nurma Hidayani, dan yang ketiga yaitu Laura Delita. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar pentingnya dari suatu ekosistem. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui apa itu ekosistem tertutup dan ekosistem terbuka. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui bentuk aliran energi. Yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui bentuk siklus biogeokimia. Yang kelima, mahasiswa dapat mengetahui bentuk produktivitas dan daya dukung. Yang keenam, mahasiswa dapat mengetahui proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang ketujuh, mahasiswa dapat mengetahui metode penentuan produktivitas primer. Yang kedelapan, mahasiswa dapat mengetahui bentuk dari produktivitas berbagai ekosistem. Yang ke-9 yaitu mahasiswa dapat mengetahui evolusi dan koevolusi. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yaitu konsep dasar penting dalam suatu ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem adalah unit utama dalam ekologi, terdiri atas komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen ini terjadinya siklus materi dan aliran energi. Yang kedua, dalam menunjang siklus dan aliran ini harus diperhitungkan jumlah struktur yang melibatkan hubungan antara air, tanah, nutrisi, produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga, fungsi ekosistem adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Yang selanjutnya, jumlah energi yang mengalir melalui sistem alam tergantung pada jumlah energi yang difiksasi oleh tumbuhan sebagai produsen. Energi yang ditransformasikan sebagian akan hilang sehingga membatasi jumlah dan massa organisme pada suatu tingkatan tropik. Selanjutnya, ekosistem itu berkecenderungan menjadi matang dari kurang kompleks menjadi kompleks. Perubahan ini disebut sebagai suksesi. Tahap awalnya ditandai dengan jumlah energi potensial yang berlebihan dan aliran energi yang relatif cepat untuk setiap unit biomasa. Selanjutnya, bila ekosistem dieksploitasi dan dikelola, maka kematangannya akan menurun. Unit fungsional utama ekosistem adalah populasi yang menempati suatu relung tertentu yang berkaitan erat dengan peranan populasi tersebut dalam aliran dan siklus materi. Selanjutnya, hubungan di antara populasi akan menghasilkan relung baru sehingga terjadi akumulasi jenis dalam suatu ekosistem dan peningkatan kematangan relung fungsional dalam ekosistem tertentu tidak dapat secara simultan dan dikuasai tidak terbatas oleh lebih dari satu populasi. Lingkungan dan jumlah energi terfiksasi dalam suatu ekosistem adalah terbatas. Bila populasi mencapai limitnya, jumlah akan stabil akan menurun sebagai akibat dari faktor-faktor yang berkaitan dengan kepadatan. Perubahan lingkungan akibat eksplorasi dan kompetisi sesama menghadirkan tekanan selektif yang harus dipikul oleh populasi. Organisme yang tidak mampu mengatasinya akan hilang atau menurun populasinya dalam waktu tertentu. Selanjutnya yaitu ekosistem mempunyai aspek sejarah, yaitu seperti masa sekarang berhubungan dengan masa lalu. Masa yang akan datang berhubungan erat dengan masa yang sekarang. Selanjutnya yaitu poin kedua, ekosistem tertutup dan ekosistem terbuka. Yang pertama, ekosistem tertutup. Ekosistem tertutup ini yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak memungkinkan pertukaran materi antara sistem dengan pertukaran energi.
Bumi adalah salah satu contoh ekosistem tertutup. Sistem tertutup ditandai dengan tidak adanya energi atau materi yang melewati batas luar sistem. Yang kedua, ekosistem terbuka. Ekosistem terbuka ini yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi melintas batas subsistem bumi merupakan contoh dari sistem ini. Sistem terbuka ini ditandai dengan adanya energi atau materi yang dapat melewati batas suatu sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Dita dengan NPM 18010023 akan menjelaskan mengenai siklus biogeokimia. Yang pertama yaitu siklus air. Siklus air ini dimulai dari lautan, air di laut kemudian mengalami evaporasi. Evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari yang memberikan energi panas sehingga terjadi penguapan air laut atau evaporasi. Pada proses evaporasi, terjadi perubahan bentuk air yang awalnya cair menjadi uap air. Uap air ini lama-kelamaan akan berkondensasi menjadi awan. Kemudian awan tertiup ke daerah pegunungan. Saat awan jenuh dan dengan uap air, maka uap air akan diubah menjadi titik air, kemudian menjadi hujan. Air hujan kemudian turun ke bumi. Kemudian air hujan ini mengalir ke permukaan tanah, yang selanjutnya air hujan akan mengalir ke laut dan terjadi kembali proses evaporasi yang terjadi tadi, dan begitu pun selanjutnya. Selanjutnya ada siklus karbon atau oksigen. Karbon berasal dari proses pembakaran atau aktivitas manusia, dari pernafasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer, kemudian akan ditangkap atau diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis atau fiksasi CO2. Hasil dari proses fotosintesis yaitu glukosa, di mana glukosa ini dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan atau herbivora. Selanjutnya ada siklus nitrogen. Sumber nitrogen ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2. Pertama, N2 yang ada di atmosfer akan difiksasi nitrogen oleh bakteri yang ada di akar. Contohnya bakteri akar yang ada pada tanaman kacang-kacangan. Kedua, oksigen yang ada di atmosfer akan dialami oleh bakteri fiksasi nitrogen untuk melakukan proses amonifikasi, yakni perubahan N2 menjadi NH4. Selanjutnya ada siklus fosfor. Sumber fosfor alami adalah batu, kemudian batuan tersebut mengalami pelapukan dan berubah menjadi tanah, sehingga kandungan fosfatnya ada di tanah. Kemudian fosfat diserap oleh tanaman dan tanaman dikonsumsi hewan, sehingga fosfatnya berpindah kepada hewan, dan hasilnya seksesi zat sisa berupa fosfat. Zat sisanya ini kemudian kembali ke dalam tanah dan nantinya akan terbawa ke laut. Selanjutnya akan mengalami pembatuan atau terjadi proses sedimentasi di laut. Lama-kelamaan batuan terangkat menjadi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai metode penentuan produktivitas primer. Pertama dikenal dengan metode panen, merupakan cara mengukur dengan memanen seluruh organ vegetasi secara periodik menurut periode waktu yang telah dipilih. Hasil panen kemudian diovenkan pada suhu 8000 derajat Celcius sampai pada suatu saat bobotnya konstan, dan bobot ini dinyatakan sebagai bobot kering oven. Kemudian ada yang dikenal dengan mengukur oksigen. Kedua botol tersebut diisi air dan air danau pada kedalaman tertentu. Setelah itu dibawa ke laboratorium untuk menentukan kadar CO2 yang terdapat pada air tersebut. Penurunan oksigen pada botol yang gelap disebabkan oleh kegiatan respirasi dan peningkatan oksigen dalam botol yang terang. Dengan penurunan oksigen pada botol yang gelap menyatakan produktivitas kotor, sehingga
Selisih antara oksigen dalam botol terang dengan botol gelap merupakan produktivitas bersih. Selanjutnya ada yang dikenal dengan metode karbon dioksida. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan gas selama fotosintesis atau pembebasannya selama respirasi yang diukur dengan analisa gas inframerah atau dengan memasukkan gas melalui air BaOH2 dan menitrasikannya dengan melakukan eksperimen dalam kamar terang dan gelap. Kemudian dapat dikeluarkan produksi bersih dan kotor di dalam suatu kamar yang diterangi. Fotosintesis dan respirasi berlangsung bersama dengan CO2 yang muncul dari kamar adalah gas atmosfer yang tidak terpakai ditambah gas yang berasal dari respirasi bagian tumbuh-tumbuhan di dalam kamar gelap. Selama gas CO2 disebabkan oleh respirasi, dengan demikian produktivitas bersih sama dengan produktivitas sama dengan produktivitas kotor dikurang respirasi. Selanjutnya ada itu metode klorofil. Cara pengukuran produktivitas primer bersih adalah dengan pengukuran laju fotosintesis bersih. Jaringan fotosintesis dikurangi laju respirasi jaringan non-fotosintesis. Produktivitas primer bersih atau NPP diukur dengan perhitungan perubahan biomasa melalui waktu. Dengan rumus NPP sama dengan WT-1 atau perbedaan biomasa antar dua waktu panen dikurang WT. Kemudian ditambah dengan biomasa yang hilang karena dekomposisi dan ditambah biomasa yang dimakan oleh herbivora selama periode antar panen. Produktivitas berbagai ekosistem. Pertama, ada itu tipe ekosistem dengan bahan kering gram per meter kuadrat per tahun. Di sini bisa dilihat ada hutan hujan tropis dengan bahan kering 1000 sampai 3500 gram per meter per tahun. Hutan musim tropis ada bahan kering sebanyak 1000 sampai 2500 gram per meter kuadrat per tahun. Selanjutnya ada hutan iklim sedang selalu hijau atau luruh, yang mana bahan kering pada hutan iklim sedang yang selalu hijau yaitu berkisar antara 600 sampai 2500, sama halnya dengan hutan iklim sedang yang luruh. Kemudian ada hutan boreal dengan jangka berat 400 sampai 2000 bahan kering gram per meter kuadrat per tahun. Kemudian ada ekosistem savana yang mana bahan keringnya berkisar antara 200 sampai 2000 gram per meter kuadrat per tahun. Kemudian ada ekosistem tipe padang rumput iklim sedang, yaitu kisaran bahan keringnya antara 200 sampai 1500 gram per meter kuadrat per tahun. Kemudian ada tipe ekosistem tundra dan alpin, yang mana kisaran bahan keringnya yaitu antara 10 sampai 400 gram per meter kuadrat per tahun. Kemudian ada ekosistem gurun dan semak gurun, bahan keringnya berkisar antara 10 sampai 250 gram per meter kuadrat per tahun. Kemudian ada evolusi ekosistem. Mekanisme terbentuknya ekosistem. Pertama, ekosistem tersusun dari beberapa komunitas yang saling berhubungan dengan komponen abiotiknya. Kemudian, masing-masing komponen abiotik maupun biotik akan melakukan perannya masing-masing yang tentunya bermanfaat bagi kelangsungannya hidup masing-masing individu.
Kemudian dengan adanya komponen yang mendukung tersebut, masing-masing individu mampu membuat suatu populasi jenisnya sendiri. Selanjutnya, masing-masing individu tersebut berinteraksi satu sama lain, membentuk suatu komunitas yang lebih kompleks dan lebih lengkap. Komunitas-komunitas itu akhirnya juga akan saling berhubungan untuk menciptakan suatu keberlangsungan hidup yang lebih luas berupa suatu ekosistem, yang di dalamnya terdapat individu-individu, populasi, komunitas yang saling berhubungan membentuk suatu kehidupan yang saling berikatan satu sama lain dalam suatu ekosistem. Kondisi ekosistem di masa-masa mendatang diduga berada dalam dua kondisi yang berbeda. Ekosistem ini akan bisa membentuk keadaan klimaks apabila ekosistem tidak mengalami kerusakan karena adanya gangguan-gangguan. Namun, dapat pula ekosistem ini membentuk keadaan yang di dalamnya terdapat proses suksesi atau bahkan hilang, musnah, karena adanya gangguan-gangguan seperti bencana alam dan aktivitas manusia yang merusak alam. Kemudian ada yang dikenal dengan namanya koevolusi. Prinsip dasar koevolusi yaitu contoh interaksi predator dan mangsa dapat menjelaskan contoh koevolusi sehari-hari yang mungkin Anda sadari pada tingkat tertentu tetapi mungkin belum dipertimbangkan secara aktif. Jenis koevolusi. Koevolusi merupakan hubungan antara predator dengan mangsa. Hubungan predator dengan mangsa ini bersifat universal di seluruh dunia. Dua, sudah dijelaskan secara umum koevolusi pemangsa dan mangsa dengan sedemikian mudah ditemukan dan diverifikasi di hampir semua ekosistem. Koevolusi inang parasit, yaitu ketika parasit menginfeksi inang, ia melakukannya karena ia menghindari pertahanan inang pada saat itu. Tetapi, jika inang berevolusi sedemikian rupa sehingga tidak dirugikan secara drastis tanpa mengusir parasit secara langsung, koevolusi sedang dimainkan. Nah, inilah bentuk koevolusi inang parasit. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.